Sahabat wanita, salam jumpa dengan saya Anneke dalam acara Wanita Berpengharapan. Beberapa siaran ini kita banyak membahas tentang kanker, termasuk jenis-jenis kanker yang banyak dialami kaum wanita. Sekalipun menakutkan, tetapi informasi ini perlu kita pahami supaya kita bisa menjaga diri dan mencegah gangguan ini, atau sebaliknya kita bisa mengikuti proses pengobatan dengan baik kalau kita mengalaminya. Hari ini masih berkaitan dengan kanker, saya ingin bagi informasi tentang leukemia. Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran rohani di bagian kedua nanti dengan topik jamahan yang membawa mujizat. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, ada 3 kisah yang dialami oleh 3 orang yang berbeda. Ada Ibu Rima, seorang lansia yang berumur 75 tahun. Dalam beberapa minggu belakangan, ia mengalami batuk yang semakin parah. Putrinya membawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Ada beberapa tes yang harus dilakukan, salah satunya tes darah. Yang mengejutkan, hasil tes darah ini yang mencurigakan. Hasil tes darah ini memang tidak ada kaitannya dengan gejala batuk yang dialami Ibu Rima. Tapi hasil tes darah yang tidak sengaja ditemukan ini cukup mengejutkan. Pemeriksaan itu menunjukkan bahwa Ibu Rima punya penyakit leukemia yang disebut leukemia limfositik kronis. Dokter juga memberitahu kalau Ibu Rima tidak perlu khawatir karena penyakit ini resikonya kecil untuk menyebabkan kematian. Tapi namanya manusia, Ibu Rima tetap saja khawatir dan menanyakan apakah ada obat yang bisa menyembuhkannya dari penyakit itu. Sayangnya, sang dokter menjawab bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Dan sang dokter terus menenangkan Ibu Rima karena perkembangan penyakit itu sangat lambat dan tidak akan membahayakan nyawanya. Lain lagi dengan cerita Ibu Tina, wanita berusia 45 tahun yang punya pola hidup sehat. Setiap hari ia rajin olahraga setidaknya 30 menit. Suatu hari tiba-tiba ia merasa lemas dan badannya sedikit hangat. Keesokan harinya, karena demamnya semakin tinggi, suaminya membawa Ibu Tina ke rumah sakit. Karena demam, dokter juga melakukan pemeriksaan darah dan ditemukan Ibu Tina punya gangguan sejenis leukemia yang bersifat agresif. Ibu Tina harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk mendapatkan perawatan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit baru, kondisinya semakin parah sampai akhirnya Ibu Tina meninggal karena pneumonia yang parah. Dokternya memberitahu suami Ibu Tina kalau istrinya sebenarnya juga memiliki leukemia yang sifatnya agresif, jenis leukemia mieloblastik akut. Tidak jarang orang-orang yang menderita leukemia jenis ini meninggal beberapa hari setelah gejala awal muncul. Ada lagi kisah Timo, anak laki-laki berusia 10 tahun. Selama ini Timo jarang sekali sakit. Tapi beberapa minggu yang lalu, Timo jadi semakin lemah karena flu-nya yang tidak kunjung pulih. Ketika ibunya membawa Timo untuk menjalani tes darah, ditemukan bahwa ada abnormalitas dari hasil tesnya. Dokter memberitahu ibunya bahwa Timo punya sejenis leukemia, yaitu leukemia limfositik akut. Leukemia jenis ini memang paling umum muncul pada anak seusia Timo. Tapi kabar baiknya adalah leukemia ini bisa disembuhkan dengan pengobatan. 3 kisah dari 3 orang yang sama-sama menderita penyakit yang sama
yaitu leukemia. Tapi penyakit ini menimbulkan dampak yang berbeda pada ketiga orang itu. Apa itu leukemia? Siapa saja yang bisa terkena leukemia? Dan mengapa penyakit ini bisa menimbulkan gejala yang berbeda pada penderitanya? Pertama-tama mari kita pahami bersama bahwa leukemia sendiri merupakan salah satu jenis kanker darah. Kedua, leukemia bisa menyerang semua orang dari setiap kelompok usia. Ketiga, leukemia adalah penyakit dengan simptom atau gejala yang berbeda-beda tergantung pada jenis leukemia yang dialami pasien. Jadi sekali lagi, leukemia adalah salah satu jenis kanker darah. Leukemia bisa menyerang siapa saja dari setiap kelompok usia, dan leukemia adalah penyakit dengan gejala yang berbeda-beda tergantung pada jenis leukemia yang dialami pasien. Hal-hal inilah yang mendasari pengobatan untuk masing-masing jenis leukemia juga berbeda-beda. Leukemia diakibatkan oleh sel darah seseorang yang tidak bekerja dengan baik. Mengapa? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Salah satu penyebab utamanya adalah kelainan dalam sel darah putih. Setiap orang pasti punya sel darah putih dalam tubuhnya. Sel darah ini berfungsi untuk melindungi kita dari infeksi. Kelainan dalam sel darah putih bisa menyebabkan tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi dengan baik. Faktor yang bisa menyebabkan leukemia, beberapa di antaranya adalah paparan racun dan bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan tempat kerja, faktor keturunan, paparan radiasi, dan faktor-faktor lainnya. Dalam kasus seperti yang dialami Ibu Rima, leukemia disebabkan oleh faktor usianya yang sudah tua. Ada juga beberapa kasus di mana penyebab leukemia tidak diketahui. Ada satu kesamaan yang dialami para penderita leukemia. Kehidupan mereka berubah secara drastis setelah mereka mengetahui penyakit yang mereka alami. Para penderita leukemia dan keluarga pasti merasa khawatir sekaligus bingung. Pasti ada pengeluaran yang bertambah untuk membiayai konsultasi dokter sekaligus pengobatannya. Apakah ada harapan bagi mereka? Tentu saja ada. Ada pengobatan yang bisa dilakukan, dan pengobatannya sendiri tergantung pada jenis leukemia yang dialami. Dosis, efek samping, dan durasi pengobatan juga berbeda-beda berdasarkan jenis leukemia yang dialami. Contohnya, orang-orang seperti Ibu Rima yang sudah berusia lanjut, pengobatannya bisa dengan pemberian 1 atau 2 jenis obat yang diminum 1 kali sehari, diminum setiap hari seumur hidup mereka. Jenis-jenis obat ini bekerja dengan sangat baik dan umumnya punya efek samping yang rendah. Meskipun harus konsumsi obat seumur hidup, kemungkinannya sangat kecil untuk meninggal akibat penyakit ini karena progresnya yang lambat. Lalu orang-orang seperti Ibu Tina yang punya jenis leukemia yang bersifat agresif, diperlukan jenis obat yang lebih keras dengan dosis yang lebih tinggi. Pengobatan seperti ini memang punya efek samping yang cukup banyak, tapi obat ini paling tidak bisa memperpanjang usia pasien. Jadi perlu diingat bahwa pengobatan leukemia berbeda-beda tergantung usia pasien serta jenis leukemia yang dialami. Kalau pasien leukemia seperti yang dialami Timo, pasien ini yang masih muda, mereka bisa pulih sepenuhnya dari penyakit ini. Tetapi bagi pasien leukemia yang tidak mau mengikuti saran dari dokter dan hanya mengikuti keinginan hatinya sendiri, pasien ini juga akan sulit sembuh. Jadi sahabat wanita, leukemia termasuk gangguan kanker darah
yang bisa menyerang siapa saja dari segala usia. Tetapi masing-masing pasien bisa terserang gangguan leukemia yang berbeda-beda, yang membutuhkan pengobatan dan penanganan yang berbeda-beda juga. Leukemia diakibatkan oleh sel darah seseorang yang tidak bekerja dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kelainan dalam sel darah putih, sehingga sel darah yang seharusnya berfungsi untuk melindungi kita dari infeksi, membuat tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi dengan baik. Paparan racun dan bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan tempat kerja, faktor keturunan, paparan radiasi, dan beberapa faktor lain adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan leukemia. Namanya gangguan kesehatan, leukemia perlu ditangani dengan baik, sesuai jenisnya, supaya pasien bisa mendapat pengobatan yang tepat. Sahabat wanita, informasi tentang leukemia sudah kita dengar bersama. Saya berharap kita tidak menjadi takut, tetapi kita menjadi lebih waspada untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran rohani, Jamahan yang Membawa Mujizat. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini.
Sahabat, baru-baru ini saya dikejutkan oleh berita dari sahabat saya. Ia memberitahu kepada saya bahwa dirinya sudah divonis oleh dokter menderita kanker serviks stadium lanjut. Saya sangat sedih dan merasa sangat kasihan. Padahal teman saya itu termasuk teman yang disiplin olahraga. Makannya teratur. Pokoknya ia rajin menjaga kesehatan. Ketika saya mengunjungi, saya melihat wajahnya sangat sedih dan ketakutan. Sambil menangis, ia memohon kepada saya agar didoakan dan berharap ada mujizat yang terjadi sehingga ia bisa sembuh. Teman saya ini memiliki banyak teman dan hampir setiap hari ada teman yang berkunjung dan berdoa bersama untuk memohon kesembuhan dari Tuhan. Sahabat saya itu bukan satu-satunya wanita yang sedang berjuang mencari kesembuhan atas penyakitnya. Ada jutaan wanita di dunia ini yang menderita berbagai penyakit. Baik itu penyakit berat seperti kanker atau penyakit ringan, tetapi tidak sembuh-sembuh. Setiap orang yang sedang sakit tentu melakukan segala usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Seperti usaha untuk mencari obat, taat kepada dokter, dan juga terus-menerus berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan. Banyak orang juga mengharapkan mujizat terjadi ketika berdoa untuk kesembuhan penyakitnya. Sahabat, dalam Alkitab, ada satu kisah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Diceritakan bahwa wanita tadi telah berobat ke berbagai tabib atau dokter dan telah menghabiskan banyak uang. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan malah menjadi parah. Dan wanita tadi tidak hanya menderita secara fisik, tetapi batin dan jiwanya juga sangat sakit karena penyakitnya itu ia harus diasingkan dan dikucilkan. Setelah mendengar tentang Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, wanita ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu, apa yang terjadi kemudian ketika Tuhan Yesus kebetulan ada di daerah wanita itu? Apakah ia berhasil bertemu dengan Tuhan Yesus? Sahabat, marilah kita mendengar kisah wanita tersebut di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai 34. Begini kisahnya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sahabat, wanita itu tidak bisa bertatap muka dengan Tuhan Yesus karena banyaknya orang yang berdesak-desakan. Tetapi ia memiliki keyakinan kalau Tuhan Yesus akan menyembuhkannya, meskipun ia hanya menjamah jubahnya saja. Setelah berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus,
Betapa terkejutnya wanita itu. Penyakitnya tiba-tiba sembuh. Ia telah mengalami mujizat Tuhan. Ia mengalami kesembuhan dengan kuasa Yesus. Wanita itu hanya menyentuh jubah Yesus. Ia menjadi sembuh seketika. Dan tidak sampai di situ saja. Batin wanita itu juga terhibur dan dikuatkan oleh Yesus. Sambil memandang wanita itu, Yesus mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sahabat, pernyataan Tuhan Yesus ini sungguh merupakan obat yang sangat dibutuhkan oleh wanita ini. Ia bukan saja sembuh dari penyakitnya dan penderitaannya, tetapi batinnya, jiwanya juga dipulihkan oleh Yesus. Tuhan memanggil wanita itu dengan sebutan anak. Ini tentu sangat menyenangkan buat wanita yang sudah lama dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat. Jiwanya yang hancur itu kembali pulih karena Tuhan yang Maha Kuasa memanggilnya anak. Jamahan wanita membawa mujizat yang luar biasa. Sahabat, Tuhan adalah penyembuh yang sempurna. Ia sanggup menyembuhkan raga kita yang sakit. Ia juga sanggup memulihkan jiwa kita yang hancur. Separah apapun penyakit yang kita derita, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Separah apapun hancur dan sakitnya jiwa kita, Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkannya. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan jiwa kita yang hancur. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Tuhan adalah pencipta kita, maka Ia tahu bagaimana menyembuhkan jiwa kita yang sakit dan hancur. Tuhan yang memberi nafas kehidupan kepada kita, maka Ia tahu bagaimana cara menghidupkan jiwa kita yang mati. Apakah Anda saat ini menderita sakit yang parah? Dan sudah lama sekali Anda menderita? Dan apakah jiwa Anda saat ini hancur dan sakit? Apakah Anda ingin jiwa Anda dipulihkan? Memang saat ini Anda tidak bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Tetapi Anda bisa datang kepada Tuhan. Anda bisa berdoa kepadanya. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda. Iman dan percaya Anda kepada Tuhan sangat menentukan kesembuhan Anda. Iman dan percaya Anda kepada Tuhan akan membuat Tuhan melakukan perkara yang besar dan mujizat terjadi kepada diri Anda. Tuhan memberkati. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita. Pastikan Anda tidak ketinggalan informasi dari acara Wanita Berpengharapan di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Ana mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.